Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Armika. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan Jurusan Psikologi, Pendidikan, dan Bimbingan. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi untuk melengkapi salah satu tugas UTS saya, yaitu tugas dasar-dasar psikologi sosial. Kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu persepsi diri. Adapun pengertian dari persepsi diri. Persepsi diri merupakan pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri yang diperoleh dari hasil belajar atau pengalaman yang mempengaruhi individu tersebut untuk berinteraksi atau berperilaku dengan sekitarnya. Nah, maka dari itu, di sini saya akan menampilkan sedikit film yang terkait dengan persepsi diri yang berjudul Film 182 2 Detik, sebuah film pendek tentang cyberbullying. Emangnya badan aku bukan ya? Pasti komen-komen di sosmed kamu ya, Din? Ya elah, komen-komen kayak gitu tuh gak usah dipikirin, gak usah dimasukin ke hati. Udahlah, blok aja orang-orang kayak gitu. Oke? Maaf ya, telat ngasih kadonya. Gak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. Dari menit ke-4 lewat 28 sampai menit ke-5 lewat 32, aktor di film ini melakukan persepsi diri kepada dirinya sendiri. Ia melakukan pemaknaan kepada dirinya sendiri karena merasa selalu dikatakan gendut kepada teman-teman sosmednya di Instagram. Ia melakukan pemaknaan kepada dirinya sendiri karena merasa selalu dikatakan gendut oleh pengikut sosmednya. Nah, kemudian bagaimana sih aktor tersebut melakukannya? Aktor satu ini melakukan persepsi diri dengan cara bertanya kepada salah satu temannya dengan berkata, "Apakah saya ini memang gendut?" Dan temannya ini pun berkata, "Tidak usah mempedulikan apa-apa yang dikatakan oleh orang di sosmedmu itu." Nah, itulah tadi pengertian serta contoh dari persepsi diri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu persepsi sosial. Persepsi sosial adalah bagaimana kita menggambarkan dan juga memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu mempersepsikan dari segi fisik, psikologis, sosial, kultural, sampai aspek spiritualnya. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit contoh terkait dengan film Azab Pembantu Penggoda Majikan yang berkaitan dengan persepsi sosial. Sejak bapaknya Ida meninggal, ibu sendirian membesarkan si Ida. Mungkin ini salah ibu juga. Kurang memberikan perhatian sama Ida. Ibu kok ngomongnya gitu sih? Aku nggak paham. Kalau boleh ibu minta tolong. Nak Rito, tolong jagain Ida ya. Ibu takut. Sepertinya dia tuh punya niat nggak baik. Atau... Nah, pada menit ke-26 lewat 23 sampai dengan menit ke-27 lewat 9, aktor tersebut berkata sesuatu kepada lawan bicaranya yang membuat lawan bicaranya ini menjadi canggung karena takut apabila anaknya melakukan hal buruk kepada rumah tangga orang lain. Nah, adapun pertanyaan, bagaimana sih aktor ini melakukan hal tersebut? Aktor tersebut melakukan dengan cara menyampaikannya terlebih dahulu setelah ia meminta tolong kepada lawan bicaranya terkait anaknya yang ia rasa ingin merusak rumah tangga orang lain.
Itulah tadi pemaparan materi dan contoh terkait dengan persepsi sosial. Kemudian yang selanjutnya itu atribusi sosial. Atribusi sosial adalah proses yang kita lakukan untuk mencari penyebab dari perilaku orang lain sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai karakteristik stabil dari orang tersebut. Maka dari itu, di sini saya akan menampilkan sedikit film yang terkait dengan atribusi sosial. Adapun judul dari film tersebut yaitu Berubah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Nah, pada menit ke-6 lewat 2 sampai dengan menit ke-8 lewat 28, mengapa sih aktor tersebut melakukan atribusi sosial? Karena aktor ini sangat penasaran melihat orang yang ia benci hidup bahagia. Jadi, ia memiliki keinginan untuk membuntuti orang tersebut. Aktor ini melakukan semuanya karena ia memiliki keinginan untuk tahu mengapa orang ini bisa hidup bahagia. Jadi ia mengikuti keseharian orang ini dengan cara membuntuti semua apa yang ia lakukan. Dan karena penyelusuran ini juga, aktor ini merasa sangat bersalah karena telah membenci orang yang memiliki hati yang sangat lembut. Nah, itulah tadi pemaparan materi serta contoh terkait dengan atribusi sosial. Kemudian, materi selanjutnya yaitu sikap sosial. Adapun pengertian dari sikap sosial merupakan suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapinya. Langsung saja kita menampilkan contoh film yang berkaitan dengan sikap sosial. Adapun judul filmnya yaitu Berubah. Aduh. Telat juga ya? Kenapa? Apaan sih ini orang? Ya oh iya. Bikin risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Joyo. Akmal.
kayak sok deket, dekil, cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Nah, pada menit ke-1 lewat 2 sampai dengan menit ke-1 lewat 42, aktor tersebut menerapkan persepsi diri yang negatif terhadap teman dan orang yang lebih tua. Dia menerapkan persepsi diri yang negatif kepada temannya karena ketidaksukaannya kepada temannya tersebut. Sehingga ia menjadi tidak begitu sopan saat berbicara dengan temannya ini. Bukan hanya itu, aktor ini juga menjauhi temannya karena ia mencap temannya ini adalah orang yang sangat kotor dalam segi berpakaian. Kemudian aktor ini melakukan sikap sosial yang negatif dengan cara berbicara dengan temannya ini dengan begitu singkat dan tidak ingin menatap wajahnya sedikit pun dan selalu mengucilkan orang tersebut di dalam hatinya. Itulah tadi pemaparan materi serta contoh terkait dengan sikap sosial. Kemudian materi yang terakhir yaitu hubungan interpersonal. Adapun pengertian dari hubungan interpersonal adalah suatu hubungan antara diri sendiri dengan orang lain atau hubungan antara satu individu dengan individu lain karena adanya ketertarikan, kesamaan, rasa timbal balik satu sama lain. Adapun contoh film yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, judulnya yaitu Azab Pembantu Penggoda Majikan. Ibu sehat? Alhamdulillah, udah enakan, sehat. Ibu dapat salam dari Ida tuh. Ong kamu tok. Loh, bener Bu, demi Allah. Masa sih? Iya. Ida bilang begitu. Titip salam buat ibu. Iya. Ida tuh sekarang udah berubah, Bu. Jadi anak yang lebih baik. Udah rajin sholat. Masa sih tok? Padahal dulu si Ida tuh paling males kalau disuruh ngaji. Mungkin karena Bu Nuke kali ya. Dia tuh orangnya alim banget, Bu. Baik banget, bener deh. Ya, syukur alhamdulillah deh. Pada menit ke-21 lewat 30 sampai dengan menit ke-22 lewat 17, aktor ini membuat lawan bicaranya menjadi senang karena aktor ini menyampaikan bahwa banyak sekali perubahan yang telah anaknya lakukan selama bekerja di rumah majikan aktor ini. Kemudian, aktor ini menyampaikan hal tersebut dengan cara aktor ini memulai percakapan dengan sangat sopan. Pertama-tama, ia memberitahu kabar lawan bicaranya tersebut. Kemudian, setelah itu, ia memberikan informasi kepada lawan bicaranya ini dengan sangat baik dan sangat sopan. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang berkaitan dengan tugas UTS saya pada mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial. Mungkin pemaparan materi ini dapat membantu kita semua. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya tutup pemaparan materi ini dengan kata alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.